Bapak sempat menyentuh sedikit mengenai pentingnya perlindungan infrastruktur digital dari ancaman cyber yang semakin kompleks. Produk Anda sudah dilengkapi malware dan lain-lainnya, Pak ya. Tapi berdasarkan kasus-kasus sebelumnya bersama dengan klien Anda, bagaimana Anda melihat pentingnya perlindungan infrastruktur digital di ancaman cyber di hari-hari ini yang juga kita ketahui semakin kompleks, Pak? Networknya customer itu atau provider itu menjadi target utama, Pak. Baik yang cyber attack mau mencoba saja, yaitu dia mencoba kemampuannya bisa nggak dia menembus dari network tersebut, atau memang sudah niat untuk ekonomi. Seperti yang kita ketahui yang kemarin PBDS problem dan sebagainya, mereka mentargetkan hal-hal seperti itu. Sehingga operator itu atau service provider itu benar-benar harus melindungi networknya. Ya. Nah, apa yang kami berikan? Contohnya lintas itu sudah ada yang namanya SOC, ya, di mana kita mempunyai Security Operation Center. Ya. Kita melakukan monitoring terhadap network tersebut itu benar-benar 24/7 setiap hari kita lihat ada anomali nggak di itu, karena network itu sangat kompleks, ya, alertnya ribuan setiap hari itu. Jadi kita harus memonitor dan memastikan bahwa keamanan di network itu benar-benar terjaga apapun. Nah, begitu juga operator, dia harus juga mengupdate produknya, karena oke, dia sudah punya firewall, misal. Tapi belum tentu 2-3 tahun lagi firewall ini cukup untuk menahan serangan tersebut. Karena orangnya pasti teknologi baru dan sebagainya. Dia harus update. Dia harus upgrade softwarenya itu sehingga benar-benar up to date. Jadi kita yang menjaga networknya pun benar-benar secure dari cyber attack tersebut. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda tentunya, Pak. Kita sering mendengar, bahkan di tahun ini saja, Pak, data-data pemerintah itu bisa klik dengan mudah, gitu ya. Saya ingin tanggapan Anda mengenai hal-hal tersebut, Pak. Di satu sisi, teknologi itu sangat aman kalau ada kalaunya dia di-maintain dengan baik, ya. Maka tadi saya sebutin, ada yang namanya SOC, ya, Security Operation Center. Ya. Di setiap fasilitas itu benar-benar harus dijaga. Ya. Seperti tadi bilang, harus diupdate. Ya. Karena kalau kita sudah punya, kita beli, kemudian tidak pernah kita update, ya, dan itu benar-benar akan jadi problem. Nggak usah nunggu setahun, 2 tahun, berapa bulan kemudian mereka punya lagi cara ngetek. Ya. Dan kedua, manusianya. Ini sangat penting, Mbak. Karena kenapa? Kalau manusia tidak diberikan capability yang cukup, ya, karena itu ilmunya terus bertambah. Hari ini mereka dapatkan sistem yang ngetek modelnya begini. Minggu depan udah lain lagi. Jadi mereka itu harus juga diupdate teknologinya, ya, dan benar-benar certify untuk menjaga tersebut. Jadi menurut saya baik teknologi maupun manusianya betul-betul harus up to date. Jadi apa yang bisa dipelajari dari kasus-kasus ransomware yang menyerang data-data masyarakat, data-data umum, bahkan private masyarakat kemarin yang dikelola oleh pemerintah? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya yakin mereka sekarang ini sudah belajar banyak dengan kejadian kemarin. Ya, dengan harapan saya, karena itu harus menjadi trust, ya, masyarakat terhadap pemerintah maupun terhadap sistem integrator, service provider. Kalau mereka sudah nggak percaya lagi, ya susah. Nah, maka pelajaran ini menurut saya sangat penting yang kemarin itu, dan saya sudah dengar beberapa perbaikan yang sudah mereka lakukan, ya. Dan itu tadi manusia dan teknologi harus jalan bareng. Ya, baik ya. Kedepannya, Pak Faisal, saya ingin mendengar pandangan dari Anda, bagaimana perusahaan Anda bisa berkontribusi dalam meningkatkan SDM dari segi pengembangan talenta digital di Indonesia dan juga literasi digital bagi SDM di seluruh Indonesia. Oke. Kami selalu membawa teknologi baru, ya, which is mungkin belum ada di Indonesia. Waktu kemudian dibeli oleh customer kita,
kita mendeliver itu sebelumnya adalah mentraining orang-orang kita. Jadi kita harus ada knowledge transfer dari si prinsipal yang punya teknologi ke kita. Habis itu dari kita ke operator. Jadi kita juga melakukan on-job training, mentraining mereka, mensertifikasi mereka, sehingga mereka juga punya kemampuan yang sama dengan kita, dan kita menjadi layer pertama kalau mereka ada emergency atau mereka ada problem, sehingga sama. Yang kedua, kita selalu melakukan update teknologi, ya, mentraining mereka, dan kemudian kita mensertifikasi beberapa produk-produk tertentu yang memang ada sertifikasinya ke operator maupun ke karyawan kita sendiri. Jadi itu yang Anda lakukan, komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya implementasi proyek yang menunjukkan dampak positif dari solusi yang Anda provide dari perusahaan Anda bagi pelanggan atau sektor telekomunikasi di Indonesia? Bisakah Anda share kepada kami di CNBC Indonesia some success stories dan juga capaian-capaian atau milestone dari perusahaan-perusahaan klien Anda setelah atau over the course menggunakan produk dan service dari perusahaan Anda? Saya mungkin ada dua cerita, Pak. Yang pertama, di tahun 2013 itu salah satu telco membutuhkan backbone, yaitu jaringan ke Indonesia Timur. Ini international tender. Dan Lintas dipercaya salah satu konsorsium yang menang tender tersebut. Kita membangun jaringan bawah laut, subsea, dan juga ke pulau-pulau tersebut. Jadi pulau yang dihubungin itu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Indonesia Timur, Indonesia tahun Timur. Berapa ini? 2013, waktu kita dapat, dan itu selesai di 2015-16. Kita selesai. Itu dampaknya sangat besar untuk masyarakat di sana. Total subscriber di sana sekitar 4,3 juta. Di mana waktu itu high speed data tidak banyak. Waktu kita deliver backbone ke sana, maka kelihatan sekali kita juga merasa bangga bisa mendeliver solusi dengan baik dan tepat waktu, dan masyarakat di sana juga menerima.